Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, Dr. Ismir. Yang saya hormati juga dari pengurus PIKI, ada Dr. Doni, Dr. Fauzi, dan senior-senior yang lain, dan juga para rekan-rekan fellow ya, seluruh Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbicara mengenai coronary angiography, yaitu satu topik yang sudah sangat familiar dengan kita tentunya, dan sejak kita PPDS, dan saya diminta untuk deep dive ya, jadi bukan hanya berenang di permukaan, tapi diharapkan juga bisa menyelam lebih jauh, sehingga coronary angiography yang kita lakukan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat untuk intervensi, dan juga selain itu juga bagaimana kita bisa melakukan secara aman, ya, ini yang paling penting. Jadi sebelum kita masuk ke pembicaraan, saya kira ada baiknya kita satu slide ini saja, sedikit bicara sejarah, yaitu first selective angiography itu yang pertama kali dilakukan tahun 58 ya, jadi udah sekitar 63 tahun yang lalu oleh Dr. Mason Sones. Jadi saya kira nama ini sering sekali kita dengar di buku-buku maupun di presentasi-presentasi. Dan pada saat itu sebenarnya yang dilakukan adalah periode antara LV graphy, karena saat itu sudah dilakukan LV graphy, dan ketika kateter ditarik akan melakukan aortografi. Jadi rencana awalnya seperti itu. Namun kateternya lompat ke RCA, dan ketika di-shoot kemudian tervisualisasilah RCA seperti pada gambar di bawah ya. Jadi ini merupakan angiografi tidak disengaja. Kenapa saat itu ketika sudah dilakukan LV graphy, aografi, dan ruang kateter mungkin walaupun tidak seperti yang sekarang, mungkin lebih mirip Siam dan lain-lain, itu tidak dilakukan karena saat itu dirasa ketika kita melakukan coronary angiografi, maka resikonya saat itu adalah ventricle fibrilasi. Kenapa ventricle fibrilasi juga sangat signifikan saat itu, sangat menyeramkan saat itu, karena tahun 58 belum ada alat external defibrillator, jadi tidak ada. Jadi baru kemudian alat defibrillator itu sekitar tahun 60-an. Tahun 58 jika Anda VF, maka Anda harus buka dada dan harus men-squeeze jantung secara langsung kalau pada saat itu, karena saat itu bahkan konon Dr. Mason Sones mengatakan pada fellow-nya itu Dr. Sosa saat itu bahwa we kill the patient, dia bilang. We kill the patient artinya kayaknya kita membunuh pasien nih. Namun untungnya saat itu terjadi hanya bradikardi, dan kemudian pasien batuk dan kembali ke sinus ritem. Yang beberapa hari kemudian akhirnya Dr. Mason Sones merencanakan untuk melakukan elektif coronary angiography kiri dan kanan. Sejak saat itulah kemudian ada coronary angiography secara rutin. Jadi ketika kita bicara mengenai cardiac cath lab, jangan selalu mengkaitkan dengan stent. Itu satu hal ya, karena cardiac cath lab itu tentu adalah satu ruangan yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosis. Sebelum ditemukannya balon, stent, dan lain-lain, mungkin nanti para senior bisa menambahkan, saat itu cardiac cath lab itu adalah tujuannya lebih banyak untuk diagnostik, jadi bukan untuk terapeutik. Dan itu yang harus kita pahami. Dan tidak selalu bahwa yang dilakukan itu coronary. Jadi memang ada hal-hal lain yang fellow saya kira juga mesti paham, yaitu misalnya melakukan pengukuran right heart cath dan lain-lain. Dan tentu coronary angiography ini adalah satu triase, apakah seorang pasien itu perlu mendapatkan medical therapy, PCI, ataupun CABG. Kadang-kadang seringkali pasien datang ke poliklinik kita, mungkin pengalaman kita mungkin, dok saya diminta untuk pasang cincin. Padahal pasien hanya mengalami keluhan sakit dada, tidak ada data treadmill, tidak ada data CT scan, dan bahkan belum dikateter. Jadi nggak terlalu cepat kita mengatakan bahwa sakit dada stent, sakit dada stent gitu. Tidak seperti itu. Jadi hal ini harus dipahami karena sebagai seorang fellow, saya kira fellow juga perlu bagaimana mengintegrasikan antara data-data klinis
data-data non-invasif untuk kemudian digabungkan dengan data-data invasif. Ini saya kira sangat penting sekali. Begitu pula evaluasi hemodinamik, LV-grafi, dan AO-grafi. Jadi ketika kita bicara dengan angiografi, sebenarnya angiografi itu sendiri adalah satu seni tersendiri, karena bagaimana kita mengintegrasikan dari berbagai view untuk membuat satu kesimpulan. Jadi ini adalah karena yang coronary tree sendiri itu adalah satu 3D ya sebenarnya, seperti pada gambar seperti ini. Namun ketika kita mengambil gambar RAO kranial, dan lain-lain, itu adalah satu gambaran 2 dimensi, di mana ketika kita mengambil beberapa view baru kemudian kita bisa simpulkan. Ini merupakan katakanlah RAO 30 ya, kita bisa lihat interventricular plane dari RCA dan LCX, dan juga AV plane dari RCA dan LCX, dan interventricular plane dari LAD. Begitu pula dari LAO. Tentu view dari berbagai center itu berbeda-beda, tapi secara umum tentu kita perlu mendapatkan gambaran yang utuh mengenai koroner dari pasien yang kita periksa. Idealnya, more views artinya more information. Jadi lebih banyak view artinya lebih banyak informasi. Tentu tidak semudah itu mengatakannya karena kita harus mempertimbangkan banyak hal. Misalnya tentu resiko kontras, resiko radiasi, lamanya tindakan, dan lain-lain, ini tentu akan berkorelasi dengan komplikasi. Jadi kita mesti hati-hati ketika kiri misalnya mau berapa view, misalnya katakanlah yang kita biasa lakukan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita biasa mengambil kiri untuk LCA, left coronary artery, kurang lebih dengan 4 view. Yang kanan RCA dengan 2 view, yaitu misalnya LAO kranial, AP kranial, RAO kaudal, dan juga LAO kaudal atau yang kita sebut sebagai spider view. Begitu pula RCA. Ini di sini di gambar ini dikatakan ada tiga view, tapi biasanya secara rutin kita mengambil biasanya 2 view. Bukan tidak mungkin kadang-kadang untuk beberapa informasi penting kita perlu mengambil caudal view untuk mendapatkan informasi dari RCA. Tapi walaupun itu sangat jarang. Pertanyaan terpenting adalah apakah essentials to good angiography. Jadi apa yang penting untuk angiografi yang baik itu? Saya kira ini sebenarnya presentasi ini lebih banyak misalnya untuk fellow awal ya, fellow yang baru masuk sebenarnya. Tapi ya tentu fellow-fellow yang sudah melakukan rutin PCR dan lain-lain perlu juga kembali memahami bahwa hal-hal seperti ini sangat penting untuk kemudian nanti dibawa setelah selesai nanti. Yang terpenting yaitu pada good angiography yaitu selective engagement. Walaupun yang dimaksud di sini bukanlah terlalu deep engagement. Jadi too deep engagement juga punya risiko, tapi yang dimaksud selective engagement yaitu kateternya memang betul-betul masuk ke dalam koroner. Dan tentu kita tidak menginginkan satu shoot dari kontras, namun kemudian kateter kita masih jauh di luar daripada ostium koroner. Tentu ini satu kesia-siaan karena kita sudah keluar kontras, sudah radiasi, dan lain-lain. Dan appropriate views tadi ya, beberapa view yang kita perlukan untuk mendapatkan informasi. Dan yang penting adalah full opacification. Kadang-kadang yang men-shoot itu adalah perawat yang sedang training. Nah, itu seringkali kita tidak mendapatkan informasi yang cukup karena tidak betul-betul kuat dan tidak full ya, artinya tersendat-sendat gitu. Dan juga adequate radiation. Dan tentu yang terpenting adalah pada saat angiografi adalah tidak terlalu sebentar, artinya baru 1 beat lebih gitu, katakanlah sudah berhenti, ataupun tidak terlalu lama. Jadi biasanya itu kurang lebih 2 sampai 3 beat. Nah, tentunya ketika kita ingin memperlihatkan kolateral, biasanya tentu kita perlu angiografi sineran yang lebih lama untuk mendapatkan gambaran daripada kolateral. Ya. Dan coronary arteries itu complementary. Jadi kita mesti melihat ketika kita shoot yang kiri dan kita melihat left circumflex sangat besar, lebih besar daripada LAD, maka di kepala kita mesti ada pemikiran bahwa oh jangan-jangan right coronary artery ini kecil. Jadi sudah otomatis seperti itu. Jadi artinya begitu pula misalnya ketika kanan dulu diambil dan itu sangat besar, PDA-nya itu sangat besar, maka biasanya
biasanya LAD-nya itu walaupun tidak kecil, tapi ujung daripada LAD itu seringkali tidak sampai memperdarahi daripada apex, kadang-kadang seperti itu. Jadi kiri dan kanan ini adalah sangat mempengaruhi ya. Jadi kita perlu paham mengenai coronary artery. Ini misalnya salah satu contoh poor injection ya. Jadi kalau seperti ini, pertama yang harus kita hindari adalah kita pastikan betul-betul bahwa memang di awal itu kateter kita memang masuk ya, masuk artinya masuk dan kita sudah tes sedikit biasanya sebelum kita ambil sine ya untuk durasi yang lebih lama. Kalau seperti ini tentu kita tidak bisa dapatkan informasi. Misalnya ketika saya tanyakan dengan view ini, bagaimana LCX-nya? Bagaimana LCX-nya? Akan sangat sulit menilai, terutama adalah ostium daripada LCX. Bagaimana kalau kita ambil dari view yang berbeda? Nah, seperti ini. Ini bukan poor injection, artinya lumayan baik dalam arti kateternya memang sitting well di ostium coronaris, left main, dan kita bisa melihat dengan baik misalnya ostium CX yang ternyata memang very tight. Nah, dari ini baru kita tahu bahwa good angiografi itu sangat penting dalam membuat diagnosis dan tentu tata laksana. Mengenai bagaimana dengan pasien ini? Pasien ini tentu cranial view memang tidak dimaksudkan untuk melihat LCX, tapi LCX dari sini kita belum bisa lihat dengan baik. Tapi kalau dilihat dari sini, kita lihat kaudal, sepertinya ada sesuatu di ostium CX dan baru kita melihat, kita pahami dengan baik ketika kita melihat spider view. Spider view baru kita lihat bahwa ostium CX-nya juga ada lesi walaupun mungkin tidak se-tight pasien sebelumnya. Mungkin pada pasien ini perlu pemeriksaan lanjutan, misalnya katakanlah IFR ataupun FFR. Jadi general pitfalls daripada cornea angiography itu pertama tentu operator skills. Ini harus diasah terus tentunya ya dari awal sekali sampai kita bahkan untuk rekan-rekan mungkin yang sudah melakukan ratusan kadang-kadang juga seringkali suka bermasalah dalam pengambilan ini dan saya kira ini perlu dilatih terus ya. Evaluasi dari 3D structures yang sering bermasalah juga kalau vesselnya overlap. Dan foreshortening kita mesti paham, misalnya kalau caudal view, kita mesti konfirmasi dengan spider view untuk melihat LCX misalnya, ataupun curvature daripada vessel itu, dan angle daripada bifurcation, serta yang sering kali bermasalah itu adalah stenosis eksentrik. Ya. Misalnya pada pasien ini. Kalau pada pasien ini orientasinya seperti ini, stenosisnya, maka kita akan melihat di angiografinya sebagai satu stenosis. Bagaimana dengan ini? Kalau gambar seperti ini, lesinya itu ada di lateral seperti ini, maka kalau kita ambil gambar seringkali yang kita lihat adalah seperti tidak terlihat ada stenosis yang bermakna. Tapi yang perlu kita pahami bahwa kadang-kadang tidak terlihat 100% baik. Yang sering kita lihat karena memang kontras tidak mengisi full daripada lingkaran daripada arteri koroner, maka yang sering terlihat walaupun tidak ada stenosis tapi kita kadang-kadang masih melihat adalah satu haziness. Jadi kita hati-hati kalau ada satu hazy, maka kita perlu melihat apakah kita memerlukan intravascular imaging atau tidak untuk melihat ke dalam. Jadi kalau kita tidak melihat 100% baik, kita perlu curiga. Ya. Ini misalnya dari X-ray source, arteri, dan screen, maka kalau kita lihat gambar seperti ini, walaupun ada stenosis, maka terlihat akan normal. Ya, jadi kalau kita putar, baru kelihatan. Ya, baru kelihatan bahwa memang di screen itu terlihat memang ada penyempitan. Jadi itulah makna daripada multiple view dalam melihat stenosis koroner. Yang terpenting juga adalah melakukan karakterisasi daripada lesi. Misalnya bifurcation, maka baiknya tentu kita perlu menuliskan bifurcation di mana medina berapa itu mesti wajib, terutama pada left main, pada distal RCA, ya kan, pada LAD dengan diagonal dan lain-lain itu perlu ditulis di dalam report. Yang kedua misalnya tortuosity juga kita perlu menulis sehingga kita bisa mengantisipasi kesulitan pada saat kita PCI, katakanlah kalau ada stenosis yang bermakna yang memerlukan PCI. Osteum lesion, ostealesi juga perlu kita tulis, trombus. Jadi kalau kita
tidak yakin bahwa itu trombus, kita tetap perlu menulis filling defect. Tentu kalau settingnya adalah STEMI atau ACS, most likely adalah satu trombus, tapi kalau settingannya adalah satu stable angina, maka filling defect itu jangan-jangan adalah satu kalsifikasi. Tentu setiap pasien kita harus melihat satu persatu clinical skenario-nya. Dan diffuse disease juga kita perlu tulis, ya, dan tentu SVG juga kita perlu laporkan. Bagaimana dengan ini? Kita dapatkan pasien seperti ini pada saat coronary angiography diagnostic. Apa yang mesti dilakukan? Apakah cukup seperti itu saja? Kadang-kadang kita selalu melihat bahwa diagnostik coronary angiography sudah, nggak perlu pakai apa-apa. Kalau pada saat kita menghadapi seperti ini sebagai diagnostik saja, kita nggak mau PCI, ya, tidak menyiapkan untuk PCI, pakai 5 friend dan lain-lain, maka tetap kita perlu untuk memberikan NTG supaya kita tahu bahwa memang ini adalah satu microvascular dysfunction ataupun satu spasme katakanlah kalau memang terlihat lebih kecil. Jadi kita perlu melakukan NTG untuk memastikan. Misalnya seperti ini, kita ambil gambar, kemudian terjadi transient ST elevation, ya, transient sebentar saja, ya. Apa yang mesti dilakukan? Apakah ini trombus atau yang lain? Tentu masih mungkin, ya. Tapi kalau pada case stable angina, maka kita perlu melihat bahwa kateternya 5 friend dengan RCA yang begitu besar vesselnya. Jadi kita perlu berpikir bahwa ini adalah stasis karena akibat besarnya pembuluh darah dan bercampurnya antara darah dan kontras bisa memberikan seperti itu. Dan pasien hanya sebentar saja ST elevasi dan hilang kembali. Artinya tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, artinya karena tidak ada stenosis yang bermakna. Pasien ini misalnya, pasien ini pre-op MVR, seperti biasa, koro pre-op. Semua bagus dan lain-lain. Dan setelah dilakukan MVR, terjadi satu keluhan yang bermakna ACS dan lain-lain. Maka kita perlu melihat kembali, walaupun coronary angiography sebelumnya normal, maka kita tetap perlu melihat kembali, apalagi kalau terjadi STEMI dengan peningkatan troponin dan lain-lain, kita perlu melihat. Jangan-jangan ini adalah satu masalah atau komplikasi dari MVR itu sendiri. Jadi ini perlu kita komunikasikan. Tentu komunikasi dengan dokter bedah menjadi sangat penting pada pasien-pasien seperti ini. Diameter stenosis tidak sama dengan cross-sectional area. Jadi ketika kita mendapatkan diameter 50%, yang kita dapatkan seringkali cross-sectional area-nya itu bukan 50%, tapi 75%. Jadi ini yang membuat kadang-kadang ada diskrepensi antara level daripada stenosis dengan adanya iskemia. Ya, makanya ini harus dibuktikan, misalnya katakanlah dengan IFR atau FFR. Dan ini kembali lagi menyebutkan pentingnya daripada NTG. Ini adalah sebelum NTG dan ini adalah sesudah NTG. Bahkan ketika sebelum setiap intracoronary imaging ataupun pemeriksaan functional study, invasive coronary functional study, maka perlu diberikan NTG. Karena kita perlu melihat the true vessel size. Jadi seperti ini. Ketika before NTG dan after NTG itu berbeda. Ya. Itu makanya itu wajib diberikan sebelum kita melakukan IFUS ataupun OCT. Oke, jadi measurement lesion length juga penting. Jadi perlu beberapa view untuk mengukur panjangnya, karena kita paham bersama apa yang disebut sebagai foreshortening. Ya, hati-hati. Ini seringkali yang sering terjadi adalah salah dalam melihat panjangnya lesi. Kadang-kadang balon atau ukuran stent juga menjadi miss, yang disebut sebagai geographical miss dalam hal ballooning atau bahkan stenting. Seperti LAD misalnya, ketika kita ingin memasukkan wire, ingat selalu mulai dengan spider view, ya, untuk pemula memasukkan wire. Tapi ketika LEO view seperti ini. Kalau ketika memasukkan wire, baru masuk, ketika mau melakukan PC-LAD, katakanlah masuk ke LAD, sepertinya baru sedikit sekali masuk. Tapi ketika kita konfirmasi dengan gambar kanan, seperti yang kita lihat ini, maka sebenarnya dia sudah masuk cukup dalam bahkan sampai mid LAD. Jadi kita pastikan ketika kita melakukan LED stenting, katakanlah ketika sudah masuk LED, maka kita harus balik kemudian menjadi cranial view, apakah LAO ataupun epicranial, untuk memastikan wire kita sudah sampai mana. Pelajaran terpenting pada coronary angiography yang lain adalah ketika sebelum kita melakukan injection,
ya, contrast injection selalu melihat hemodinamik. Itu yang paling terpenting. Karena ketika adanya damping, kateter tidak pressure tidak keluar, apalagi asisten kita baik di dalam ruangan maupun di luar ya, di depan monitor juga tidak ada yang memberitahu, maka tetap tanggung jawabnya adalah di operator ya. Tanggung jawab di operator, bukan di sikor, bukan di perawat. Jadi itu kita mesti pastikan betul. Sebelum kita menginjek kontras, maka kita perhatikan pressure. Ada pressure atau tidak ya ketika kateter kita sudah masuk. Jadi inilah yang kadang-kadang kita suka miss karena kateter terlalu masuk katakanlah atau tidak koaksial ya, pressure belum dilihat, maka ini resikonya yang seringkali adalah catheter induced dissection. Kalau kita lihat di kiri ini mulai dari left main sampai mid LAD, dan yang kanan ini adalah diseksi daripada RCA ya. Jadi ini harus diperhatikan betul. Coaxiality dan check the pressure sebelum contrast injection. Jadi harus perhatikan. Dan itu tanggung jawab kita ya, bukan tanggung jawab asisten kita. Jadi CAT sebagai gold standar tentu pada clinical trial mereka semua berdasarkan estimasi visual estimation ya, dari mata berapa persen. Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa lebih baik lagi daripada mata kita? Karena apa? Karena seperti ini. Limitasi dari visual estimation dari mata kita adalah kalau kita lihat gambar ini dia seperti curving ke dalam ya, seperti melengkung dia. Namun kalau kita ambil garis lurus sebenarnya tidak ada yang melengkung di gambar ini. Yang terjadi adalah penambahan dari titik-titik putih di dalam kotak yang kemudian menipu mata kita. Itu pun seringkali terjadi pada coronary angiography. Yang dilakukan adalah berapa puluh tahun lalu, katakanlah QCA, yaitu dengan kuantitatif, ya. Tapi sekali lagi ini juga masih dilakukan, tapi masih ada masalah dalam hal ketepatan, ya. Belum lagi foreshortening juga pasti tidak akurat. Yang tentu yang saat ini nanti setelah ini kuliah setelah sesi kali ini adalah kita akan bicarakan mengenai FFR, AFR yaitu fisiologi study dan juga imaging. Dalam hal ini yaitu IFUS ataupun OCT. Saya percepat ya. Ini saya nggak akan bicara lebih jauh mengenai fisiologi study, hanya satu slide ini saja, yaitu dari FAME study yang terkenal, bahwa ternyata ketika kita melihat pada lesi 50-70% yang menurut mata kita stenosisnya 50-70, hanya 35% yang signifikan. FFR-nya di bawah 0,8. Pada stenosis 70-90 yang kita anggap itu sudah pasti merupakan lesi yang bertanggung jawab terhadap iskemia pasien, terhadap chest pain pasien, ternyata 80% yang di bawah 0,8. Artinya masih ada 20% miss kita. Seperti itu. Jadi inilah yang kemudian kita harus lebih berhati-hati, dan itulah pentingnya mengintegrasikan daripada data klinis untuk kita. Dan misalnya pasien ini kita melihat angiografi berapa persen? 50, paling top 60 kita bilang, tapi panjang. Sehingga ketika di FFR ternyata FFR-nya positif. Artinya inilah terjadi iskemia di sepanjang LAD ini. Jadi kita harus hati-hati. Pasien seperti ini kita dapatkan. Bagaimana? Pertanyaannya, mau PCI langsung, mau aterektomi, mau dirota dulu, mau pakai cutting balloon atau apa? FFR ternyata 0,87, nggak perlu diapa-apain. Kenapa? Kenapa pasien ini, pertanyaan yang terpenting, kenapa pasien ini masuk cath lab? Nah, itu. Jadi pasien ini asimptomatik, ya, exercise tolerance bagus, ya, stress test bagus, hanya saja pasien ini membawa CT scan yang memang parah di stenosisnya di CT scan tadi, sehingga dilakukan untuk memastikan apakah ada masalah atau tidak. Terutama hal-hal yang sering seperti ini adalah pasien-pasien yang memang sangat berisiko, misalnya adalah pilot dan lain-lain. Mereka perlu dipastikan ya. Tapi ketika FFR-nya hasilnya negatif, tentu ini juga harus dilaporkan. Pasien ini tidak ada keluhan, bisa aktif dan lain-lain, sampai beberapa tahun tidak ada keluhan dengan lesi seperti ini, karena FFR-nya bagus. Jadi pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan fisiologi study. Ini sedikit saja ya. Jadi ketika kita sudah dapat clinical, ada data klinis sudah ada, non-invasive sudah ada,
dan coronary angiografi sudah ada, maka terjadi adanya diskrepensi antara ketiga. Ya. Tapi ketika pasien jelas-jelas sakit dada, stenosisnya jelas-jelas adalah signifikan, 90-95%, tidak perlu kita lakukan fisiologi study. Jadi harus hati-hati. Karena ketika itu kita lakukan fisiologi study dan terjadi negatif hasilnya di atas 0,8, maka yang akan bingung adalah kita sendiri. Jadi harus hati-hati mana pasien-pasien yang perlu dilakukan atau tidak. Ya, pada seperti ini misalnya pasien pose ABG semua graf bagus kecuali graf ini ya, SVG ke diagonal, terus ada lesi subtotal 95%, maka nggak perlu lagi dilakukan fisiologi study, apalagi pasien datang dengan satu akut coronary syndrome, maka itulah yang lesi yang bertanggung jawab terhadap keluhan pasien. Seperti saya sampaikan tadi, pertama, bagaimana dengan angiografi gambaran seperti ini? Ya, ada keluhan pasien, tapi angiografinya seperti ini. Bagus, tidak terlihat stenosis, ya, tapi seperti agak hazy. Namun ketika di IFUS, maka terjadi rupture plaque ternyata. Jadi, pasien seperti ini. Yang lebih parahnya lagi adalah pasien seperti ini dirujuk untuk dilakukan CABG. Ya, apa yang mesti dilakukan? Pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Tidak perlu pemeriksaan lanjutan untuk pada case seperti ini, terutama pasien masih di cath lab, kita pakai baju lengkap, masih steril dan lain-lain, jangan lupa pakai NTG. Ketika dilakukan NTG, terbuka bagus, apalagi dikonfirmasi dengan pressure wire, dan ternyata pressure wire-nya bagus. Ya sudah, tidak ada masalah. Gitu. Ya, jangan sampai kemudian pasien di-refer untuk CABG yang kemudian tidak perlu. Jadi cardiac angiography pitfalls tadi, yaitu terlalu sedikit proyeksi ataupun tidak cukup mendapatkan informasi, dan juga ada beberapa yang lain. Catheter tip spasm ini harus hati-hati ya, baik ostial RCA maupun ostial left main. Jadi ada beberapa ya, saya kira saya percepat saja karena waktu ya. Anomalus RCA. Terus juga kita bisa lihat kadang-kadang kita dapat seperti ini, semua ostiumnya menjadi satu ya. Saya kira ini juga perlu dilaporkan, ini kasus sangat jarang. Dan kadang-kadang juga ada dual coronary ostia. Jangan lupa kalau ketika kita mengambil terlihat cuma LAD saja, LCX tidak ada. Bukan berarti LCX-nya tidak ada, ataupun kadang dapat LCX kelihatan kok LAD-nya nggak ada. Kadang-kadang ini bisa jadi LAD-nya dari kanan atau side by side seperti ini, yaitu tidak adanya left main ya, karena dia dual coronary ostia. Begitu pula jika ada myocardial bridging, itu juga perlu dilaporkan ya. Dahulu sempat ada panduan bahwa myocardial bridging di stent, namun saya kira untuk akhir-akhir ini tidak ada rekomendasi khusus lagi mengenai myocardial bridging untuk stenting, bahkan against di stent karena bisa terjadi stent fracture yang biasanya adalah diberikan tata laksana obat-obatan, misalnya beta blocker ataupun CCB untuk myocardial bridging ini. Kalsifikasi tentu harus dilaporkan juga ya, yang terpenting karena ternyata pada coronary angiografi hanya bisa mengambil sepertiga saja pasien-pasien yang kalsifikasi. 2/3 itu tidak terlihat pada angiografi. Namun ketika ada angiografi, ada kalsifikasi tentu harus dilaporkan. LV-grafi, pastikan kalau mau LV-grafi saya kira pada coronary angiografi di beberapa center mungkin nanti koreksi dari senior, kalau beberapa center di Amerika masih melakukan LV-grafi pada pasien-pasien kalau mau PCI ya. Tapi saya kira di Indonesia saya nggak tahu, kalau di harapan kita tidak melakukan lagi karena ada echo non-invasif untuk menilai ejection fraction dan lain-lain, tidak perlu. Namun kalaupun kita perlu melakukan LV-grafi untuk satu indikasi ataupun yang lain, maka pastikan kita lakukan dengan pigtail, bukan melakukan dengan JR, JL, ataupun yang sejenisnya, karena ini bisa terjadi. Ini dipublikasikan di JACC Intervention 2014 ya, bisa terjadi seperti ini. Ini pasien kita 2 minggu yang lalu ya, misalnya ketika sebelah kiri kita melihat loh kok LAD-nya kecil sekali ya, gitu. Namun ternyata setelah diberikan NTG, dipoba dan lain-lain, ternyata gambar sebelah kanan LAD-nya ternyata besar. Jadi first impression jangan sampai kita kadang-kadang kalau seperti ini beberapa kok kecil sekali, jangan-jangan tidak dilakukan PCI karena kok LAD-nya kecil ya, tidak besar dan lain-lain. Jadi
tetap kita berikan, kita POBA dulu, kita NTG, terus baru kita nilai sesudah itu. Dan kadang-kadang juga kalau pada pasien ini pasien pre-op angio, pasien-pasien katup, AS, ya AR dan lain-lain, ketika ada kalsifikasi di katup, ada baiknya juga kita laporkan ya, walaupun di echo sudah sangat jelas, apalagi pasien ini sudah akan dilakukan AVR. Cuma untuk fellow saya kira untuk teaching saya kira ini juga perlu dilaporkan. Dan ini satu pasien kami post CABG, yang anehnya adalah 5-nya yang occluded ya, yang SVG-nya masih bagus, baru setahun yang lalu ya, mungkin lebih karena technical, EF-nya masih bagus, kemudian kita lakukan PCI. Ini tentu fokus saya bukan PCI CTO ya di sini untuk rekan-rekan fellow, tapi bagaimana pemahaman kita terhadap view bisa membantu kita dalam melakukan membantu. Misalnya ini yang nomor 2 kita lakukan dengan gaya 3 ternyata tidak bisa menembus karena keras sekali. Ini yang gambar yang 3 ini kita lakukan dengan Conquest Pro 12 ya, 12 gram ya. Kita lihat gambar yang paling kanan, miss. Kita di false lumen. Jadi kita tidak berada di di koroner yang LAD distal. Apa yang mesti dilakukan pada pasien seperti ini? Maka yang perlu dilakukan adalah ganti view. Jangan hanya view ini saja. Kesalahan kita seringkali pada PCI adalah kita stuck di dalam satu view saja. Maka kita harus melihat yang lain. Bagaimana melihat yang lain adalah dengan LAO kranial. Ini merupakan gambar LAO kranial. Kita lihat jelas sekali pemisahan antara true lumen dengan di mana wire kita berada. Terus kemudian kita tarik wire dan kemudian di redirected ke arah distal LAD, dan kemudian kita ambil gambar kembali sebelah kanan contralateral injection dan kita yakin bahwa memang wire kita ada di true lumen. Selebihnya adalah PCI biasa ya dan lain-lain sampai selesai. Yang ini satu hal juga yang perlu diingat fellow adalah ketika kita melakukan PCI terhadap subtotal occlusion, pastikan wire dan balon sudah siap. Dalam arti seringkali yang kita lakukan, kita ajarkan ke fellow adalah seringkali wire dan balon itu bahkan sudah di-guiding ya ketika baru saja engage. Karena ketika wire lewat ada risiko bahwa flow-nya langsung hilang. Ya, langsung hilang, bisa terjadi ST elevasi dan lain-lain. Jadi ketika wire masuk dan kemudian dipoba baru kemudian flow-nya baik kembali. Seringkali kita guiding sudah masuk, wire masuk, baru kemudian berpikir balon mana yang perlu dipakai dan mengambil balonnya lama dan lain-lain. Itu bisa terjadi, bisa crash pasien. Jadi harus diperhatikan. Ini juga saya kira sama ya, pasien-pasien katup. Jadi saya kira perlu dilaporkan juga kalau melihat kalsifikasi. Ini merupakan kalsifikasi di koroner, kita perlu laporkan ya kalau seperti ini. Gambaran dari RCA pada saat di sini RCA sangat jelas kelihatan, LAD juga kalsifikasi juga jelas ya. Oke, jadi saya kira secara kesimpulan, what was the clinical question and did you answer it? Jadi pertanyaan safely. Jadi pertanyaannya adalah setelah coronary angiografi sudah selesai, Anda bisa menjawab nggak pertanyaan sebelum pasien ini di coronary angiografi. Jadi terutama pasien-pasien yang pada teman sejawat kita yang mengirim kepada kita harus jawab ya, karena mereka mengharapkan jawaban dari kita. Dan important information tentu coronary circulation, semua lesinya, severity dan lain-lain itu harus, dan other findings harus dilaporkan. Dan yang terpenting adalah kita yang disebut sebagai contrast conscious dan radiation conscious. Jadi kita paham betul kreatinin pasien berapa, INR pasien berapa, pasien AF on antikoagulan misalnya, dan radiasi terutama misalnya pada PCI. Kalau coronary angiografi saya kira tidak menjadi isu ya, karena tidak begitu banyak, tidak begitu lama. Dan sebelum saya tutup dengan slide thank you, saya ingatkan dua hal ini penting lagi. Pastikan kita mereview coronary angiografi yang sudah kita ambil, kiri dan kanan, dan jangan melepas baju kita. Melepas baju kita sampai kita tahu betul bahwa kita sudah ambil semuanya.
Jangan sampai kemudian pasien sudah keluar dari ruang kateter dan kita menyesal bahwa kita lupa mengambil ini dan oh ini kurang jelas, oh ini kurang jelas. Karena apa? Karena non-diagnostik angiogram harus dianggap sebagai komplikasi kateterisasi. Jadi ketika kita kateterisasi tidak mendapatkan full information, maka Anda sebenarnya melakukan komplikasi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.